Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang uji Wilcoxon. Jadi uji Wilcoxon atau Wilcoxon Sign Rank Test merupakan uji non-parametrik ya untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data yang berpasangan ya. Dengan skala data ordinal atau interval, tetapi data tidak berdistribusi normal. Nah, itu syaratnya ya. Kalau tadi Spearman kan datanya ordinal saja dan tidak berdistribusi normal juga. Kalau ini datanya berskala ordinal atau bisa interval ya. Dan data tidak berdistribusi normal itu, maka pengujiannya menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test ya. Nah, uji Wilcoxon Sign Rank Test ini merupakan uji alternatif dari uji Fairing t-test atau uji T berpasangan apabila tidak memenuhi asumsi normalitas ya. Itu. Jadi kalau tidak normal ya masuk ke Wilcoxon Sign Rank Test, kalau normal ya masuk ke uji t-test ya. Nah, uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Nah, sebagai contoh, uji Wilcoxon Sign Rank Test itu mengukur signifikansi misalnya perbedaan nilai ujian siswa sebelum dan sesudah pelajaran. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel bebasnya pelajaran dengan dua kelompok sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran ya. Satu variabel terikat yaitu nilai ujian. Perhatikan bahwa kelompok sebelum dan sesudah adalah kelompok yang berpasangan ya. Sebab sampel atau subjeknya adalah individu atau observasi yang sama, yaitu yang dikatakan berpasangan seperti itu ya. Jadi sebelum dan setelah. Jadi data sebelum dan data setelah adalah berpasangan karena pada individu yang sama yang diobservasinya. Nah, masing-masing sampel yaitu masing-masing siswa memiliki dua atribut yaitu nilai ujian sebelum pelajaran dan nilai ujian sesudah pelajaran. Itu namanya uji berpasangan ya, pakai Wilcoxon Sign Rank Test. Perlu dibedakan uji ini dari uji yang lain, tapi mirip namanya yaitu uji Wilcoxon Rank Sum Test. Nah, uji Wilcoxon Rank Sum Test merupakan uji beda non-parametrik dua kelompok data yang tidak berpasangan. Ingat ya, tidak berpasangan. Kalau yang Wilcoxon Sign Rank Test itu yang berpasangan. Atau disebut data bebas atau independen. Nah, asumsinya Wilcoxon Sign Rank Test ini variabel dependen berskala data ordinal atau interval ya, atau rasio, tetapi berdistribusi tidak normal. Oleh karenanya Anda perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Jadi harus sebelum dimasukin ke statistik dengan Wilcoxon Sign Rank Test ini harus uji normalitas data dulu. Normal apa tidak normal nih datanya ya. Tuh. Selisih yang dimaksud misal nilai pretest atau sebelum pelajaran dikurangi nilai post-test atau nilai setelah pelajaran. Apabila memenuhi asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai yaitu uji t-test berpasangan, paired t-test. Dan apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka baru menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi Wilcoxon Sign Rank Test ini merupakan uji alternatif ketika data penelitian Anda yang berpasangan tadi tidak berdistribusi normal. Kalau data berpasangan Anda berdistribusi normal, maka ujinya adalah paired t-test. Nah, variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Ini juga asumsi dari Wilcoxon Sign Rank Test. Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, berpasangan artinya subjek sebagai sumber data adalah satu individu atau dilakukan observasi yang sama. Jadi dia sebelum dan setelah observasinya sama. Apabila subjeknya beda, misalnya nilai ujian kelas A dan B, maka uji yang tepat apabila memenuhi asumsi normalitas adalah uji independent t-test. Ya. Dan apabila tidak memenuhi asumsi normalitas, maka uji yang tepat adalah Mann-Whitney U-test. Nah, itu. Nanti uji Mann-Whitney akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Atau yang disebut juga uji Wilcoxon Rank Sum Test. Nah, bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris ya. Jika tidak memenuhi asumsi ini, maka gunakanlah alternatif uji yang lain yaitu uji sign test. Jadi kalau untuk Wilcoxon Sign Rank Test itu dua kategori yang bersifat berpasangan ya, variabel independennya. Kalau tidak ya pakai uji yang lain.
Oke, sampai di sini penjelasan untuk Wilcoxon. Silahkan berlatih dengan data penelitian Anda yang Anda peroleh di lapangan. Bisa pakai uji Wilcoxon kalau syarat datanya yang pasangan, tidak berdistribusi normal, kemudian skala datanya ordinal atau interval ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.